Namaku Maya, seorang gadis dari keluarga yang hidupnya jauh dari kata mudah. Rumah kami sederhana, bahkan seringkali terasa sempit oleh beban kesulitan yang kami hadapi setiap hari. Orang tuaku, meskipun sudah berusaha keras, tak pernah bisa benar-benar lepas dari jeratan masalah keuangan yang tak kunjung usai. Mereka jarang berbicara tentang masa depan, kecuali saat itu hanya soal bagaimana bertahan hidup dan mencari cara agar kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Hingga suatu sore yang berbeda datang menghampiri hidup kami. Sebuah mobil hitam mewah melaju pelan di depan rumah kecil kami yang lusuh. Dari balik jendela, aku mengamati pria berpakaian rapi yang keluar dari mobil itu. Tatapan matanya dingin, langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Dia menghampiri ayahku, dan mereka berbicara dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Ibuku hanya berdiri di belakang, wajahnya pucat dan matanya menunduk seolah merasakan sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Aku mengintip dari balik tirai, jantungku berdetak kencang karena ada sesuatu yang berbeda kali ini. Setelah pria itu pergi, ayahku memanggilku masuk ke ruang tamu dengan suara berat dan pelan. "Maya," katanya, "kehidupan kita sudah di ujung jalan. Tuan Haris, pria yang tadi datang, menawarkan sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan kita." Aku memandang ayah dan ibu bergantian. Hati ini mulai terasa sesak. "Mengapa aku harus tahu ini sekarang?" tanyaku dengan suara gemetar. Ayahku menghela napas panjang. "Dia ingin menikahimu, menjadi istrinya." Aku terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. "Menikah, tapi dia jauh lebih tua, bahkan lebih tua darimu, ayah." Ibu menangis, matanya basah. "Kami tidak punya pilihan lain, Maya. Hidup kita sudah terlalu lama berada di bawah tekanan. Dengan uang yang dia tawarkan, kita bisa keluar dari kemiskinan ini. Kami ingin yang terbaik untukmu." Namun dalam hatiku, aku tahu itu bukan yang terbaik untukku. Menjadi istri ketiga, bahkan bukan karena cinta, tapi karena sebuah transaksi. Hatiku hancur dan rasa takut mulai merayapi setiap sudut pikiranku. Aku tidak ingin menjadi milik seseorang yang bahkan tidak aku kenal, apalagi harus hidup di bawah bayang-bayang dua istri lain. Hari pernikahan itu datang dengan segala kemewahan yang tak pernah aku bayangkan. Gaun putih yang kupakai terasa asing dan berat. Setiap langkahku menuju altar membuatku semakin jauh dari dunia yang pernah ku kenal. Tuan Haris menatapku dengan senyum yang dingin, tanpa kehangatan. Aku hanyalah barang baru dalam koleksi hidupnya, bukan istri yang dicintai. Malam itu, di kamar yang besar tapi dingin, aku duduk di tepi ranjang memandangi bayanganku di cermin. Sosok yang menatap balikku bukan lagi Maya yang dulu, tapi seorang gadis yang terperangkap dalam hidup yang tak diinginkan. Kekayaan dan kemewahan tidak mampu menutupi kehampaan yang kurasakan. Aku tahu, ini bukan akhir cerita, melainkan awal dari sebuah perjuangan panjang. Malam pertama di rumah baru, yang megah itu terasa seperti penjara emas yang membelenggu kebebasanku. Tuan Haris, suamiku yang jauh lebih tua, jarang sekali berada di rumah. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengurus bisnis-bisnisnya yang luas, meninggalkan aku sendiri di antara dua wanita, yang sudah lebih dulu menjadi istrinya. Istri pertama, Bu Ratih, sudah berusia lanjut dan hampir tidak pernah terlihat. Sedangkan istri kedua, Bu Lila, seorang wanita muda yang memandangku dengan tatapan dingin dan penuh curiga setiap kali kami berpapasan. Hari-hariku berlalu dalam kesunyian yang menusuk. Setiap pagi aku terbangun di kamar besar itu, hanya ditemani suara jam dinding dan deru kipas angin yang berputar pelan. Tidak ada kata sayang, tidak ada pelukan hangat. Aku hanyalah bayangan yang tidak diharapkan, hiasan tambahan yang harus menerima posisi paling bawah di rumah ini. Kata-kata dan tatapan dingin dari Bu Lila membuatku merasa semakin terasing. Dia sering berbicara tentang masa depan dengan suamiku, selalu mencoba menunjukkan bahwa aku tidak pantas berada di sini. Suatu pagi, saat aku sedang duduk di taman belakang yang luas, memandangi bunga-bunga yang mulai mekar, Bu Lila menghampiriku. Senyumnya sinis, namun matanya penuh dengan pesan yang tak perlu diucapkan. "Maya, kau harus tahu posisi sebenarnya di rumah ini. Menjadi istri ketiga bukanlah kehidupan yang mudah," katanya pelan, namun tajam. "Jangan berharap bisa merebut perhatian suami kami. Kami sudah bertahun-tahun berdiri di sisinya. Kau hanya pendatang baru." Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. "Aku tidak pernah meminta ini. Aku tidak memilih untuk berada di sini," jawabku dengan suara yang hampir pecah. Dia menatapku lekat dan berkata, "Ya, memang tidak. Tapi sekarang kau sudah menjadi bagian dari kehidupan ini. Terimalah kenyataan." Setelah dia pergi, aku duduk termenung. Kata-katanya bagaikan jarum yang menusuk hatiku.
Namun di balik rasa sakit itu, aku merasa ada sesuatu yang membara dalam diriku. Aku menolak untuk terus hidup seperti boneka yang bisa diatur dan diabaikan. Aku ingin lebih dari sekadar hiasan rumah ini. Aku ingin hidup yang benar-benar aku pilih. Satu-satunya orang yang menunjukkan sedikit perhatian adalah Bayu, sopir pribadi keluarga yang sudah bekerja di sini sejak lama. Dia selalu sabar dan pendiam, tetapi aku bisa merasakan bahwa dia peduli. Saat aku harus keluar rumah untuk keperluan kecil, Bayu selalu siap mengantarku dengan tenang tanpa banyak bicara. Suatu sore, dalam perjalanan pulang, ia tiba-tiba bertanya, "Maya, apakah kau benar-benar bahagia?" Pertanyaan itu membuatku terkejut. Aku menatap keluar jendela mobil, menahan diri untuk tidak menjawab dengan nada sedih. Aku tidak tahu lagi apa itu bahagia," jawabku pelan. Bayu terdiam sejenak sebelum berkata, "Jika kau butuh bantuan, aku akan berusaha membantu. Aku tidak banyak bicara, tapi aku ingin kau tahu aku ada di sini." Aku merasa seperti menemukan secercah harapan. Meski aku belum sepenuhnya mempercayainya, Bayu adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa tidak sepenuhnya sendiri dalam situasi ini. Sejak saat itu, aku mulai merancang rencana. Aku tidak ingin selamanya terjebak dalam kehidupan yang penuh tekanan dan ketakutan ini. Aku ingin bebas, meski itu berarti harus memulai dari awal dan menghadapi risiko besar. Malam demi malam, aku memikirkan langkah-langkah yang harus diambil. Aku tahu bahwa Tuan Haris adalah pria berkuasa yang tidak segan menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk mengendalikan orang lain. Jika aku mencoba melarikan diri tanpa rencana, aku hanya akan menjadi buronan. Namun Bayu mungkin adalah satu-satunya kunci. Dia mengenal seluk-beluk rumah dan bisnis Tuan Haris, dan mungkin memiliki kenalan yang bisa membantu. Kesempatan itu datang pada suatu malam yang gelap. Hujan turun deras mengguyur rumah megah itu, membuat suara rintiknya menjadi irama sunyi yang menenangkan sekaligus menegangkan. Tuan Haris sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis. Dengan hati-hati aku mulai berkemas, hanya membawa barang-barang yang benar-benar aku perlukan. Bayu sudah menungguku di garasi dengan mobil yang siap membawa aku pergi. "Sudah siap?" tanyanya dengan suara rendah, namun aku bisa merasakan ketegangan di dalamnya. Aku mengangguk mantap. "Ini kesempatan kita," jawabku. Mobil melaju meninggalkan rumah itu, menembus kegelapan malam dan derasnya hujan. Dalam hati aku merasa campuran antara ketakutan dan harapan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi aku yakin satu hal. Aku harus bebas. Mobil melaju cepat di tengah hujan deras, yang masih mengguyur tanpa henti. Hati Maya berdebar tak karuan, bukan hanya karena takut ketahuan, tapi juga karena harapan yang mulai tumbuh di dadanya. Bayu memandangnya sekilas lewat kaca spion, tampak serius namun penuh tekad. "Kita harus sampai ke tempat yang aman dulu, Maya. Setelah itu, kita bicara soal langkah selanjutnya." Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Bayu mengetuk pintu dengan kode yang hanya mereka tahu. Seorang pria paruh baya membuka pintu dengan waspada, lalu mengangguk mengenali Bayu. "Mas Bayu, ada tamu?" tanya pria itu. Bayu memperkenalkan Maya singkat, lalu mereka masuk. Rumah itu seperti markas rahasia kecil, dengan beberapa orang muda yang sibuk mengurus komputer dan dokumen. Maya merasa jantungnya hampir melonjak keluar saat menyadari ini bukan sekadar pelarian biasa, tapi ada rencana besar yang sedang disusun. "Ini keluarga kecil kami," kata Bayu dengan suara rendah. "Kami membantu orang-orang yang ingin keluar dari situasi sulit. Kalau kau mau, Maya, kita bisa bantu kau." Maya mengangguk pelan, ada secercah harapan yang menyala. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Tuan Haris sudah tahu Maya kabur. Ia menggunakan segala cara untuk mencari tahu keberadaannya. Telepon di rumah Bayu berdering tanpa henti, dan beberapa orang mulai terlihat gelisah. Maya merasa ketakutan, tapi kali ini bukan ketakutan biasa. Ini ketakutan yang membakar semangatnya untuk melawan. "Dia tidak akan berhenti sampai kau kembali, atau kau hilang," ujar Bayu sambil menatap Maya dengan serius. "Kita harus bertindak cepat." Dengan bantuan kelompok Bayu, Maya mulai mengumpulkan bukti-bukti tentang kebusukan Tuan Haris. Bagaimana ia menindas karyawannya, bagaimana ia memperdaya wanita-wanita yang menjadi korban nafsunya, dan bagaimana kekayaannya diperoleh dari cara-cara yang tidak halal. Satu persatu, dokumen rahasia itu dikumpulkan. Maya mulai merasa ada kekuatan dalam dirinya yang selama ini tersembunyi. Ia tidak lagi menjadi korban, tapi pejuang yang siap menuntut keadilan. Suatu malam, Bayu membawa Maya ke kantor sebuah stasiun televisi lokal yang bersedia menyiarkan kisahnya.
Dengan suara gemetar tapi penuh tekad, Maya bercerita di depan kamera tentang penderitaannya, tentang kebohongan dan penindasan yang selama ini ditutup-tutupi oleh Tuan Haris. Tayangan itu mengguncang publik. Banyak yang terkejut, sebagian merasa marah, dan sebagian mulai membuka mata terhadap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Namun, ancaman masih belum berakhir. Tuan Haris mengerahkan pengacara dan orang-orangnya untuk membungkam Maya dan kelompok Bayu. Ada tekanan, intimidasi, bahkan ancaman langsung terhadap keselamatan mereka. Maya hampir menyerah, tapi Bayu selalu ada untuk memberinya kekuatan. Kita tidak bisa mundur sekarang. Ini bukan hanya tentangmu, tapi tentang semua orang yang pernah disakiti olehnya. Pertarungan hukum pun dimulai. Dengan bukti kuat dan dukungan masyarakat, Maya dan timnya berhasil membuat kasus itu terbuka ke publik dan ke pengadilan. Suatu hari yang menentukan tiba saat Tuan Haris harus duduk di kursi pesakitan. Di ruang sidang, Maya berdiri tegak, menatap langsung ke mata pria yang pernah menguasai hidupnya. Ia tidak lagi merasa takut, tapi penuh kemenangan. Ketika hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada Tuan Haris, ruangan itu bergemuruh. Keadilan akhirnya ditegakkan. Maya merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Ia tidak hanya berhasil membebaskan dirinya sendiri, tapi juga membantu membuka mata banyak orang akan kebenaran. Di luar gedung pengadilan, Bayu berdiri di sampingnya. Ini baru awal, Maya. Hidupmu kini sepenuhnya milikmu. Maya tersenyum, merasakan kebebasan yang sesungguhnya untuk pertama kalinya. Ia tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi sekarang ia siap menatap masa depan dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Setelah vonis hakim dijatuhkan, Maya merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Meski hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kelelahan dan tantangan baru, hatinya kini penuh dengan harapan dan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beban yang selama bertahun-tahun menghimpitnya perlahan menghilang, digantikan oleh semangat untuk membangun kembali hidupnya. Bayu tetap setia di sampingnya. Mereka sering berbincang sampai larut malam, membicarakan mimpi-mimpi yang dulu terasa mustahil bagi Maya. Ia ingin melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti, ingin membantu perempuan lain yang pernah mengalami penderitaan serupa, dan ingin membuktikan bahwa seorang korban bisa bangkit menjadi pemenang. Namun, perjalanan membangun hidup baru tidak selalu mulus. Maya harus menghadapi berbagai reaksi dari lingkungan sekitar. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit pula yang masih memandang sebelah mata. Rasa trauma yang masih tersisa kadang muncul tanpa diundang, membuatnya terdiam dan menangis dalam sepi. Suatu hari, saat berjalan di taman kota, Maya bertemu dengan seorang perempuan muda yang tampak bingung dan putus asa. Tatapan perempuan itu mengingatkannya pada dirinya beberapa bulan lalu. Maya mengulurkan tangan, mengajak perempuan itu duduk dan mendengarkan ceritanya. "Jangan takut untuk mencari bantuan," kata Maya lembut. "Kita tidak harus melawan semuanya sendirian." Pertemuan itu menjadi awal bagi Maya untuk mulai aktif dalam komunitas pendukung korban kekerasan. Ia merasa menemukan tujuan hidup baru yang membuatnya semakin kuat. Setiap kali ia membantu seseorang bangkit dari keterpurukan, ia merasa luka di hatinya perlahan sembuh. Sementara itu, Tuan Haris yang telah dihukum tetap mencoba mengulur-ulur waktu dengan berbagai upaya hukum. Namun, keadilan yang kini berpihak pada Maya dan dukungan masyarakat membuatnya tak lagi punya ruang gerak. Kejahatan yang selama ini ditutup-tutupi kini terbuka lebar untuk semua orang melihat. Suatu sore, di sebuah seminar tentang pemberdayaan perempuan, Maya menjadi pembicara utama. Dengan suara yang mantap, ia membagikan kisah hidupnya, perjuangannya, dan pelajaran berharga yang ia dapatkan. Mata para hadirin berkaca-kaca, terinspirasi oleh keberanian dan keteguhan Maya. Di akhir acara, seorang wanita muda mendekati Maya. "Terima kasih sudah berbagi cerita. Aku merasa tidak sendirian sekarang," ujarnya dengan suara bergetar. Maya tersenyum hangat. "Kita semua punya kekuatan lebih dari yang kita kira. Jangan pernah menyerah." Hari-hari berlalu, dan kehidupan Maya mulai membaik secara menyeluruh. Ia melanjutkan kuliah, mendapatkan pekerjaan yang memuaskan, dan mulai membangun jaringan untuk mendukung perempuan korban kekerasan di seluruh kota. Ia pun membuka sebuah organisasi kecil yang fokus pada rehabilitasi psikologis dan pemberdayaan ekonomi bagi mereka yang membutuhkan. Bayu, yang awalnya hanya sahabat dan pelindung, kini menjadi sosok penting dalam hidup Maya. Mereka belajar bersama bahwa cinta yang tumbuh dari persahabatan dan perjuangan bersama memiliki kekuatan yang luar biasa. Maya merasa beruntung memiliki seseorang yang tidak hanya setia menemani, tapi juga percaya pada kemampuannya untuk berubah dan berkembang.
Suatu malam, di balkon rumah kecil yang mereka tinggali bersama, Maya menatap langit penuh bintang. Bayu duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Kau tahu, Maya," kata Bayu pelan, "kita sudah melewati begitu banyak badai. Aku yakin masa depan kita cerah selama kita terus berjalan bersama." Maya mengangguk, hatinya penuh rasa syukur dan cinta. "Terima kasih sudah menjadi cahaya di kegelapan hidupku." Keduanya tertawa kecil, menikmati ketenangan malam yang terasa penuh janji dan harapan. Cerita Maya bukan hanya tentang penderitaan dan pengkhianatan, tapi tentang keberanian untuk bangkit, melawan ketidakadilan, dan menemukan cahaya baru di ujung jalan. Ia membuktikan bahwa, bahkan dari kegelapan terdalam, seseorang bisa menemukan kekuatan untuk mengubah nasibnya, dan menginspirasi banyak orang.